نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان أعطف علي ورعني أعطف علي ورعني بما أتى في القرآن بما أتى في القرآن حبيبي يا أبا الزهراء أرجو أحظى منك من إلى أرواح آبائنا وجداتنا وأمهاتنا وجداتنا وعموم المسلمين والمسلمات نخص خصوصا إلى أرواح المؤسسين والمتبرعين بهذا المجلس كما نقرأ بنية الله يرسل منا ثواب قراءتنا إلى أرواح علمائنا ومشايخنا في مقدمتهم شيخنا معلم كيساتين الزمي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومهم في الدارين كما نقرأ بنية الله يبارك في أعمالنا وأموالنا وذرياتنا ويشفي مرضانا ويرحم أمتنا ويقضي جميع حوائجنا لا جميع بها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif. Saya baca pertama tafsir Khazin Allah Ta'ala yuharrifuna al-kalimah. Mereka orang-orang Yahudi yuharrifuna al-kalimah. Yuharrifuna merubah-rubah al-kalimah akan ayat-ayat firman-firman Allah yang ada di dalam kitab suci mereka Taurat. Ini tafsirnya yuharrifuna al-kalimah yuwayyiruna. Yuharrifuna tafsirnya yuwayyiruna, merubah-rubah, ya, merubah-rubah firman Allah yang ada di kitab suci mereka. Yubayyiruna hududallah, undang-undang Allah. Yang kemarin telah kita baca tentang apa itu yang dirubah. Orang yang berzina, orang berzina udah pernah kawin, maka di dalam Taurat hukumnya sama seperti syariat Islam, dirajam. Oleh karena yang melakukan perzinahan kebanyakan orang-orang terhormat, akhirnya mereka rubah-rubah, ya, bukannya dirajam tetapi apa, diganti, ya, dengan mencoret-coret muka dan lain sebagainya. Itu kemarin dicontoh. Nah, mereka itu yubayyiruna hududallah, undang-undang Allah, allati aujabaha alaihim, yang Allah wajibkan atas mereka menegakkannya. Di mana undang-undang Allah yang mereka rubah? Fit Taurat, di dalam kitab Taurat mereka. Wadzalika annahum badalu rajma. Nah, ini diantaranya mereka merubah hukum rajam, dirubah dengan hukum cambuk. Kalau udah muhsan, dirajam. Kalau belum muhsan, dicambuk. Tapi mereka yang melakukan udah muhsan, udah kawin, tetap aja cambuk. Dan berarti merubah. Cambuk karena berhubung di sini udah kawin plus cambuk plus tahmim. Apa kemarin tahmim itu apa?
Ya, cemongin mukanya dengan apa? Aram. Walal Hasan innahum yubayyiruna ma ya, ada lagi yang mereka rubah. Di samping hukuman rajam dirubah, mereka merubah lagi yubayyiruna ma ya yasma'una minan nabi min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka dengar dari Nabi dirubah. Apa yang mereka dengar dari Nabi. Nah, berarti ini Yahudi yang ada zaman Nabi ya. Mereka rubah apa yang mereka dengar dari Nabi dirubah bil kalimi alaih, dengan mendustakan. Jadi yang disampaikan oleh Nabi kemudian mereka rubah-rubah sampaikan sama anak buah mereka. Nah, itu bil kalimi alaih. Jadi contoh mereka merubah-rubah yang didengar dari Nabi, karena walaupun itu Nabi wahyu juga, firman Allah juga, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wala menjadi al-qawari yuharifuna hukmal kalim. Kalau Imam Tabari menafsirkannya membuang mudhof. Takdirnya yuharifuna hukmal kalim. Ya, jadi hukma itu mudhof. Ya, mudhofnya tidak disebut, langsung mudhof ilaih jadi mudhof. Yuharifuna al-kalimah maknanya yuharifuna hukmal kalim. Merubah-rubah hukum kalim, maksudnya firman Allah. Faku tiba zikru ya, zikrul hukmi tidak disebut hukmi, langsung yuharifuna al-kalimah. Asalnya yuharifuna hukmal kalimah, hukmal kalim. Lima alibatis sami nabi, karena walaupun dibuang orang udah ngerti ya, walaupun mudhof ilaihnya tidak disebut orang udah pada ngerti. Nah, kalau seandainya orang nggak ngerti ya mesti mudhof ilaih disebut. Nah, sini orang udah paham. Yang mereka rubah-rubah itu hukumnya min ba'di mawadhihi, yuharrifuna al-kalimah min ba'di mawadhihi, setelah min ba'di mawadhihi, min ba'di an wada'ahu Allahu mawadhi'ahu, setelah Allah meletakkan pada tempatnya. Setelah Allah meletakkan pada tempatnya dia berubah. Apa itu meletakkan pada tempatnya? Meletakkan pada tempatnya orang yang berzina sudah pernah kawin dirajam. Nah, tapi kalau belum pernah kawin dicambuk. Itu kan tempatnya itu dirubah-rubah. Ya, walaupun udah pernah kawin nggak rajam. Nah, kan berarti dirubah-rubah. Plus apa? Mukanya di ya, jadi tafsirnya memba'di mawadhihi, memba'di an wada'allahu mawadhi'ahu wa farada furudahu, setelahnya Allah memfardukan, wa ahalla halalahu, setelahnya Allah menghalalkan yang memang halal, wa harama haramahu, dan setelah Allah mengharamkan yang haram. Ya, setelahnya itu semua dirubah-rubah. Titik. Fa'in qulta, jika kamu bertanya, faqala Allahu azza wa jalla huna yuharrifuna al-kalimah min ba'di mawadhihi. Pada ayat ini berbunyi gimana? Mereka yuharrifuna al-kalimah min ba'di mawadhihi. Sementara di ayat lain, di surat lain bunyinya redaksinya beda. Apa itu? Yuharrifuna al-kalimah an mawadhihi. Mana bedanya? Kalau ini kan min ba'di, di sini min ba'di mawadhihi. Di ayat lain yuharrifuna al-kalimah an mawadhihi. Kan beda kan? Yang tadi di sini min ba'di mawadhihi. Kalau yang di ayat lain yuharrifuna al-kalimah an mawadhihi. Pertanyaannya apakah beda tafsir antara kedua ayat? Beda nggak antara min ba'di mawadhihi dengan ya yuharrifuna al-kalimah an mawadhihi? Beda nggak tuh pertanyaannya ya? Hal min farqin badanya, hal min farqin bainahuma, apa ada beda antara kedua ayat tadi? Jadi pemahamannya qultu na'am, ya aku menjawab iya apa? Iya ada beda. Apa itu bedanya? Na'am bainahuma farqun,
Wadhalika anna idza fasalna yuharrifuna al-kalima an mawadhihi. Nah, kalau tafsir daripada yuharrifuna al-kalima an mawadhihi, ya itu apa tafsirnya? Bitaqwilatil batilah. Ya, yuharrifuna al-kalima an mawadhihi, apa namanya, merubahnya dengan cara mentakwil. Ya takwilnya nggak benar. Itu arti yuharrifuna al-kalima an mawadhihi. Mereka mentakwil. Takwilnya ya arti tafsir, tapi tafsirnya ya nggak benar. Nah, itu kalau itu ayat an mawadhihi. Fayakunu makna qaulihi yuharrifuna al-kalima an mawadhihi, apa maknanya? Annahum yadkuruna ta'wilatil fasidata. Oh, mereka menyebut tafsir yang rusak. Wakilah yang tidak benar. Litilkan nusus untuk ayat-ayat itu. Walaisa fihi bayanun annahum yuharrifuna tilkan lafdh. Ya, bukan mereka merubah-rubah lafaznya. Lafaznya nggak dirubah. Cuman yang diselewengin apa ya? Apa namanya? Takwil. Tafsirnya. Ini tafsirnya rubah-rubah. Ya. Oh, jadi tafsirnya nggak ngikutin tafsir yang benar. Iya. Itu seperti Panji Gumilang kan tafsirin ayat. Ayatnya nggak dirubah, ini enggak. Ya. Tafsirnya. Ya. Oh, kenapa ente sholat dengan berjangka apa? Janganlah. Kalau kemarin kan harusnya corona. Nah, corona udah habis, sholatnya masih tetap boleh. Oh, ada punya dalil nih. Ya. Wa idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Iya, kan katanya Allah ngajarin supaya, nah itu lain nih. Oh, jadi kalau kita hadir di majelis taklim, ya orang duduk sesek. Nah, kita ada orang yang baru datang. Nah, itu maksudnya ya supaya kawan kita yang baru datang supaya kedapatan apa? Tempat duduk. Nah, itu geser dikit. Itu aja yang sudah ditafsir ke sholat. Ini contoh. Ini lafaznya nggak dirubah, cuma yang dirubah ini tafsirnya. Pemahamannya. Yahudi yang ada begitu. Nah, berarti kalau dia ngerubah-rubah apa ini? Itu harifuna al-kalima an mawadhihi. Itu kalau dibaca yuharrifuna al-kalima an mawadhihi. Nah, jadi yang dirubah takwilnya. Jadi mereka nggak merubah lafaz, yang mereka takwil. Tapi qaulihi yuharrifuna al-kalima an mawadhihi ila takwil batil. Qauluhum min ba'di mawadhihi isyaratun ila ikhrajihi minal kitabil kulliyah. Mengeluarkan minal kitab, pada artinya ayat-ayat yang ada di kitab suci dikeluarkan sama sekali. Nah, itulah arti daripada yuharrifuna al-kalima. Wa amma qauluhu yuharrifuna al-kalima min ba'di lain. Nah, kalau min ba'di mawadhihi fafihi dalalatun ala annahum jama'u bainal amrayn. Nah, ini lebih parah nih. Kalau min ba'di mawadhihi dua-duanya lafaznya dirubah, artinya pun. Nah, ini perbedaan antara, makanya dua-dua ayat ini disebut. Jadi yang dilakukan oleh Yahudi itu bukan hanya ya merubah lafaznya saja, dua-duanya itu. Itu artinya min ba'di mawadhihi. Jama'u, mereka menghimpan antara dua perkara. Apa dua perkara tadi? Ya, mereka yaquluna ta'wil fasidah, di samping takwilnya yang rusak, tafsir yang rusak, di samping itu juga mereka merubah-rubah apa? Lafaznya. Kalau yuharrifuna al-kalima an mawadhihi, nah itu hanya takwilnya doang. Tapi kalau yuharrifuna al-kalima min ba'di, nah berarti dua-duanya. Baik, selesai. Kemudian ayat berikut wa yaquluna, dan mereka berkata, siapa mereka? Ya mereka Yahudi. Ya. In utitum hadza fakhudhuhu. Jadi mereka saling berpesan kepada temannya. In utitum hadza fakhudhuhu. Yakni in atakum. Coba ente tanya Muhammad.
bagaimana hukumnya orang berzina? Ya, bagaimana hukumnya orang berzina? Khusus kalau udah pernah kawin. Padahal mereka tahu. Terus seandainya hukum yang ditetapkan oleh Muhammad itu sesuai dengan keinginan kita, kita ikutin tuh Muhammad. Tapi kalau hukumnya beda dengan apa yang kita inginkan, jangan ikutin. Jadi mereka saling berpesan kepada kawannya. Yakni in atakum Muhammadun bil jaldi wa tahrim faqbalu minhu. Jika Muhammad memberikan hukuman, memberikan fatwa orang yang berzina, hukumnya dicambuk. Setelah dicambuk, dia apa tadi? Dicambung-cambungin, dan terima. Sebab itu yang kita inginkan. Jangan dirajam. Karena yang berzina ini orang-orang terhormat. Wa illam tu'tauhu fahzaru. Artinya wa illam yuktikum bidzalik wa abtakum biwadni fahzaru antak baluhu. Jika Muhammad itu tidak memfatwakan sesuai dengan keinginan kita, ya, dia memfatwakan dengan cara rajam, ya, maka fahzaru antak balu, jangan sampai kau terima. Ini pesannya Yahudi kepada yang lain yang disuruh nanya kepada Nabi Muhammad tentang orang yang berzina. Nah, Allah Ta'ala menjawab, wa may yuridillahu fitnatahu. Ya, siapa orang yang ingin, may yuridillahu fitnatahu, siapa orang yang Allah ingin gitu. Siapa orang yang Allah ingin kufruhu, menjadi kafir, wa dhalalatahu, menjadi sesat. Siapa orang yang Allah ingin dia jadi orang kafir, orang sesat. Kenapa Allah ingin? Karena keinginan sendiri. Ya, kan Allah menawarkan ini yang baik, ini yang tidak baik. Kalau udah ditawarin masih tetap mangkrang, yang dipilih yang tidak baik, ya Allah menginginkan apa yang mereka inginkan. Ya. Falam tamlika minallah hidayah. Nah, apa deh falam? Kalau Allah sudah putusin, maka tidak ada satupun yang bisa apa? Menghalangi. Jadi itu falan tamlika minallah hidayah, yakni falan takdiro ala takni amrillahi fika. Ya. Maka kamu tidak akan bisa menolak keputusan Allah yang Allah putuskan untuk dirimu. Nah, ini Allah putuskan sesuai dengan pilihan masing-masing. Kalau Allah udah putusin, udah gak akan bisa yang Allah. Ulaika alladzina lam yuridillahu ayyuzhira. Ulaika alladzina lam yuridillahu ayyuzhira qulubahum. Kalau Pak Abbas nih, Abdullah bin Abbas mentafsirkan ulaika. Kata Abdullah bin Abbas, maknanya tafsirnya til ulaika alladzina lam yuridillah, dengan arti yukhlis niyatihim. Ya. Orang yang tidak ikhlas niatnya, orang yang Allah tidak menginginkan, ya, orang-orang yang Allah tidak menginginkan hatinya bersih. Ya, saya ulangi, ulaika alladzina lam yuridillahu ayyutahhira, bacanya ayyutahhira qulubahum. Mereka orang-orang yang Allah tidak ingin hatinya bersih. Ya. Siapa itu orang yang Allah tidak ingin hatinya bersih? Kata Abdullah bin Abbas, orang-orang yang hatinya, yang ikhlasnya apa? Yang hatinya nggak ikhlas. Kalau hatinya ikhlas bersih. Kalau hatinya nggak ikhlas berarti apa? Kotor. Orang-orang yang Allah tidak menghendaki hatinya bersih, ya. Berarti orang yang tidak ikhlas. Nah, apa orang yang tidak ikhlas itu? Wakil maknahu lam yuridillahu ayyadiyahum. Ada lagi yang memaknakan orang-orang yang Allah tidak ingin mereka dapat apa? Hidayah. Tuh, yang kalau yang tadi bukan hidayah, orang yang hatinya nggak ikhlas. Ulaika wa fi hadhil ayah dalalatun ala anna Allah lam yurid Islam al-kafir wa innahu lam yutahhir qalbahu minas syakki wa syirki.
ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak ingin Islamnya orang kafir. Artinya tidak ingin, tidak memaksa gitu, tidak memaksa Islamnya orang kafir. Oleh karena itu Allah tidaklah membuat hati mereka menjadi apa? Bersih. Sebab kalau hati mereka bersih berarti mereka beriman, mereka nggak syirik. Mereka syirik berarti kotor. Walau fa'ala dzalika amana. Kalau memang seandainya Allah ingin mereka itu menjadi orang suci, niscaya mereka beriman. Hadhil ayatu min asadil ayati alal qadariyah. Ini ayat adalah ayat yang paling apa tuh? Paling bertentangan dengan kelompok ada kelompok yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, namanya kelompok Qadariyah. Apa itu Qadariyah? Orang yang tidak percaya akan takdir Allah. Apa yang nggak percaya akan takdir Allah? Manusia bisa melakukan perbuatannya sendiri, bukan karena ditakdiri oleh Allah. Nah, ini ayat ini adalah apa itu? Adalah jawaban terhadap mereka yang tidak percaya akan takdir Allah. Ada takdir Allah, manusia bisa melakukan perbuatannya sendiri. Nah, kalau Ahlus Sunnah kan apa? Segala sesuatu yang buat apa? Allah. Lahum fid dunya hidun. Bagi mereka itu tadi orang kafir yang tidak mau beriman, yang hati mereka kotor, mereka di dunia Allah berikan hijun. Apa itu hijun? Kehinaan. Siapa itu? Yakni lil munafikin wal yahud, baik munafik Yahud. Ini kan kelompok-kelompok yang kafir. Amma hijul munafikin. Apa itu di antara kehinaan yang diderita oleh orang-orang munafik pada waktu zaman Nabi? Bapabil qadihah wa hati sitarihim. Mereka dibuka. Apa dibuka? Ditelanjangi, kalau ada kita ditelanjangi apa ini? Keaiban mereka ditelanjangi di dunia. Inilah kehinaan di dunia. Qadihah itu ditelanjangi berbataskan. Hati sitarihim dibuka apa ini? Tutupan mereka, keaiban mereka terbuka. Diizhari nifaqihim, Allah menampakkan kemunafikan yang ada di hati mereka, sehingga orang pada tahu dia orang munafik. Wa kufrihim, dan kekafiran mereka. Nah, itu kehinaan mereka di dunia. Adapun di akhirat, wa amma fidul yahud, belum akhiratnya. Adapun kehinaan, tadi kan kehinaan orang munafik, dibuka keaiban mereka di dunia. Allah kasih tahu dia orang munafik tuh. Adapun kehinaan Yahudi di dunia, bagi ahli jizyah, Nabi perintah orang Yahudi mungut apa? Ambil jizyah dari mereka. Karena hina. Kalau disuruh ambil jizyah, berarti kan hina. Kamu kalau mau jadi warga kami, baik jizyah. Itu hina. Wafati atau dibunuh, kan gitu. Kalau nggak mau bayar jizyah apa? Dibunuh, perang. Wasagi ditawan. Nah, ini macam-macam kehinaan. Nah, kemudian Bani Nadir, Bani Quraidah yang dulu menempati Madinah, kehinaan mereka diusir. Tuh, diusir min ardil Hijaz, dari Madinah. Mana? Ada yang ke Tabuk, ada yang ke Khaybar. Padahal dulu mereka tinggalnya di mana? Di Madinah. Karena Yahudi ini khianat, maka Allah Nabi perintah salat musir. Jadi kalau Bani Nadir diusir kemana? Ke Tabuk. Kalau Bani Quraidah dibunuh. Bunuh. Nah, itulah kehinaan orang munafik dengan dibuka, ditelanjangi keaiban mereka. Kalau Yahudi ada yang dibunuh, ada yang ditawan, ada yang itu kehinaan di dunia. Adapun di akhirat, walahum bil akhirati azabun azim.
maksudnya hulut kekal di neraka. Kemudian munafikin Yahudi kekalnya bukan hanya sekelompok nih, tiga-tiganya di tiga kelompok ini, Yahudi, ya, musyrikin, ya, munafikin akan kekal di neraka. Tapi bedanya munafikin ini ada di paling bawah, ya. Inna munafikin yang fil asari. Nah ini saja yang beda tadi tafsir Khalid. Insya Allah akan kita lanjutkan ayat baru berikutnya sama unalil kadib. Wallahu a'lam bishawab.